liburan berapa minggu Bu Jana? Kalau saya 4 minggu ya, 1 bulan ya Bu Jana ya. Ya. Gini Bu Jana, terima kasih sekali panjenengan sudah meluangkan waktu untuk kita bersama berbagi gitu ya Bu Jana. Kita untuk diskusi ini Bu, panjenengan kan besok rencananya mau mengadakan coaching ya Bu ya. Itu rencananya saya mau supervisi gitu istilahnya Bu. Jadi kita akan apa ya, saya akan melihat bagaimana Bu Jana melakukan coaching kepada satu guru, Bu Setiani ya kemarin sepertinya ya gitu. Sebelumnya saya mau tanya ke Bu Jana, pandangan Bu Jana tentang topik yang sudah diajukan Bu Setiani kemarin kan kayaknya mau membahas soal apa ya Bu? Kesulitan membaca ya? Ada muridnya Bu Ani itu yang masih belum bisa membaca. Pandangan Bu Jana terhadap kesulitan membaca itu seperti apa sih Bu? Menurut saya kesulitan membaca itu berarti anak itu belum memahami. Ya ini kalau di Bu Setiani itu kan SD ya, siswa SD kelas 1, jadi mungkin guru saja belum hafal ya gitu. Jadi ya pandangannya ya harus kita bantu ya, namanya sudah SD gitu ya, harusnya sudah mulai mengenal huruf gitu ya pandangan. Kalau menurut panjenengan Bu, coaching itu seperti apa sih Bu? Menurut Bu Jana ini coaching terhadap teman, apalagi ini kan teman sejawat seperti itu, pandangan apa Bu? Kalau menurut saya coaching itu hanya apa ya Bu, belajar bersama, terus mendengarkan, terus kita juga memberikan arah-arahan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, sehingga coaching nanti diharapkan dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan. Oh gitu ya, betul sekali ya Bu Jana ya. Jadi coaching ini adalah membantu para guru memahami konsep tentang suatu hal untuk menemukan permasalahannya sendiri dengan kita kirim dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu tadi ya Bu Jana ya. Terus apa pendekatan apa yang Anda rencanakan untuk mencapai tujuan dari coaching ini Bu Jana? Pendekatan awalnya seperti apa? Pendekatan awalnya saya kehadiran program. Oh iya, jadi saya berusaha mendengarkan aktif apa sih yang menjadi permasalahan yang dialami oleh coach seperti itu. Oh gitu, jadi jenengan sudah menanyakan bahwa jenengan harus merencanakan kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ya, agar coaching merasa puas dengan kegiatan coaching seperti itu. Itu bagus sekali Bu rencana panjenengan. Terus bagaimana Anda menilai keberhasilan coaching itu sendiri Bu Jana? Keberhasilan coaching ini tentunya ya dilihat dari coachingnya menemukan solusi dari permasalahannya. Gitu. Kira-kira Bu Jana, Bu Jana ini sudah kan pasti ya yang namanya coaching pasti ada 1-2 tantangan gitu. Sudah terlintas nih. Apa ya, nanti kalau ada tantangan seperti ini saya mau seperti ini, kalau ada tantangan A saya mau melaksanakan B, itu sudah ada Bu rencananya seperti itu? Rencananya ya pasti ada ya, tapi kita lihat nanti kondisinya seperti apa. Kalau tantangannya sekarang yang saya hadapi itu mungkin di pertanyaan-pertanyaan pemantik saya ya. Dapatkah nanti saya memunculkan pertanyaan pemantik yang dapat menggiring coach untuk itu tadi bisa menemukan solusi dari permasalahan itu, bisa atau tidak, itu menjadi tantangan berat untuk saya. Oh gitu Bu, bagus sekali Bu, apa yang sudah panjenengan gunakan. Selain tadi Bu, rencana yang sudah jenengan sampaikan tadi, apakah ada instrumen-instrumen khusus yang memang sudah jenengan persiapkan untuk kegiatan coaching Bu, agar mungkin kegiatan coaching yang jenengan laksanakan nanti dapat berjalan dengan baik seperti itu? Tentunya instrumennya itu sesuai dengan alur delta ya Bu. Jadi dari tujuan, terus identifikasi masalah, terus rencana aksi, terus dilanjutkan dengan tanggung jawab. Mungkin itu saja Bu yang menjadi instrumen saya atau patokan saya nanti dalam melakukan coaching. Oh gitu. Kalau Bu, dukungan dan refleksi berkelanjutan itu ada nggak dengan rencana untuk dukungan dan refleksi berkelanjutan setelah melakukan coaching? Ada Bu. Jadi kayak dukungan dan tadi ya untuk biar komitmen berkelanjutan itu nanti setelah coaching beberapa waktu kita janjian untuk deadline kembali, kita
kita ketemu kembali, nanti saya akan menanyakan bagaimana sih perkembangan permasalahan dari Puji tadi ya. Jadi apakah solusi-solusi tadi sudah diterapkan atau belum gitu. Jadi nanti kita bahas seperti refleksi seperti refleksi. Jadi selain itu juga mungkin Anjana sudah melaksanakan sudah membuat jadwal ya Bu ya. Iya. Jadwalnya seperti apa? Ini tutor seperti itu ya. Iya, bagus sekali Bu, ini jadwal yang jenengan susun ini sudah bagus sekali. Jadi mungkin ini pertemuan pertama, harapannya nanti ketemu dengan Bu Setiani, melaksanakan coaching, hasilnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa. Jadi rencananya 2 kali coaching ya Bu ya. Iya. Untuk yang kedua mungkin ini hasilnya seperti apa, cuma seperti itu ya Bu, hanya refleksi saja. Bagus sekali Bu Jana, perencanaan panjenengan tadi sudah sangat terstruktur, mulai dari perencanaan, terusan penjadwalan yang sudah terstruktur tadi, kemudian panjenengan juga menjadwalkan tindak lanjut tadi ya Bu, refleksinya seperti apa. Oke Bu Jana, mungkin itu saja rencana panjenengan, saya sangat mengapresiasi. Nanti kita akan ketemu di sesi coachingnya, jadi saya akan melihat bagaimana proses coaching panjenengan itu seperti apa. Nanti instrumennya dari saya ingin melihat bagaimana proses coachingnya nanti berhasil apa tidak. Seperti itu ya Bu Jana ya. Itu ya Bu Jana ya. Ya, selamat bertemu lagi nanti pada saat coaching. Oke, Bu, siap. Selamat siang Setiani. Selamat siang Bu Jana. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Jana. Jana bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik juga ya, sehat-sehat. Nah, ini ketemu lagi dengan saya ya Bu Setiani. Ini kita punya waktu 20 menit nih untuk melaksanakan coaching. Kira-kira Bu Setiani tujuannya apa nih coaching dengan saya hari ini? Baik Bu Jana, kebetulan saya lagi butuh teman ngobrol ini Bu Jana. Saya punya permasalahan. Jadi saya punya 2 siswa itu yang memang membacanya itu masih sangat-sangat kurang sekali Bu Jana. Nah, ini yang pertama itu hanya baru bisa huruf vokal A saja, itu A, I, U, E, O, dan yang satu itu sudah lumayan 2 suku kata seperti kuku, baca dia bisa. Tapi kalau misalnya yang ada harus misalkan mandi, itu dia belum bisa, jadinya mandi. Ya seperti itu Bu Jana. Saya mau mungkin dengan kita ngobrol gini, kita nanti saya bisa dapat solusinya Bu Jana. Oh, jadi tujuannya Bu Ani pada siang hari ini coaching dengan saya adalah untuk mencarikan solusi bagaimana sih kira-kira anak saya yang ada 2 tadi belum maksudnya ya belum lancar membaca ya, itu ada yang belum mengetahui tadi apa itu huruf konsonan ya. Iya, kalau huruf mati itu ya man di n-nya itu belum gitu ya, bagaimana. Terus yang satunya yang barunya ya seperti buku baca, itu yang tadi ya Bu ya. Yang satu baru hanya mengenal huruf vokal saja, hanya A, I, U, E, O. Jadi selain huruf itu sama sekali tidak bisa. Oh iya bagus, itu tujuannya dari Bu Ani ya. Sekarang Bu Ani, kira-kira apa sih penyebabnya kenapa siswanya Bu Ani tadi kok belum bisa membaca? Kalau yang itu dua-duanya punya penyebab berbeda ya Bu Jana ya, alasannya itu berbeda. Kalau berdasarkan pengamatan saya ini ya, yang pertama itu anaknya jadi dia memang seperti tidak ada ketertarikan untuk yang berbau misalnya membaca, menulis, dia sudah tidak ada ketertarikan dulu nih. Tetapi kalau misalnya seperti berhitung, dia masih mau untuk tertarik untuk dalam pembelajaran yang seperti itu, atau yang seni dia tertarik. Tapi kalau sudah tahu bahwa ini akan membaca dan menulis, dia itu sudah tidak bersemangat lagi. Kalau yang satu mungkin lebih ke dia seperti kurang perhatian ya baik dari orang tua. Itu memang jadi orang tuanya memang tidak pernah saya pernah ajak ngobrol anak itu,
katanya di rumah sama sekali itu nggak pernah belajar, orang tuanya nggak pernah menanyakan apakah mau ada PR atau tidak, itu tidak ada perhatian dari orang tua sepertinya. Jadi dan saya juga pernah bertanya dari guru TK-nya ya Bu, yang ini memang dari TK sendiri memang sudah kesulitan ini dalam membaca dan menulis ini. Memang ya dua-duanya intinya kurang tertarik untuk di membaca dan menulis itu Bu Janda. Dua-duanya kurang tertarik pada membaca dan menulis. Terus yang satunya malah lebih parah lagi ya, karena tidak ada orang tua itu tidak memberikan perhatian orang tua ya. Kalau yang satunya dapat dukungan tidak? Kalau yang satu dapat dukungan Bu, kebetulan orang tuanya kan juga dari dunia pendidikan juga, sebenarnya sudah mereka sudah benar-benar jadi seperti mereka meleskan, juga mereka sendiri juga mendampingi anak di rumah. Tetapi memang ya itu anak tersebut tidak ada ketertarikan. Tapi kalau soal seni, dia disuruh untuk melakukan hal seperti nyanyi atau gerak lagu, dia itu semangat sekali. Berhitung dia juga masih bisa semangat. Tapi kalau sudah membaca menulis seperti tidak ada semangat. Dan kalaupun berhitung juga lisan dia misalnya penjumlahan itu dia cepat, tapi secara lisan. Kalau misalnya dikasih soal berhitung tapi dia harus menulis atau membaca soalnya, dia udah seperti kayak aduh udah males banget ini gitu. Ini berarti anak ini sebenarnya bisa ya, kalau dari segi kognitifnya, kecerdasannya kayaknya bisa ya, mampu. Cuma mungkin kalau harus tulisan secara tertulis itu sepertinya tidak, karena tidak ada ketertarikan tadi. Gini Bu Setiani, kira-kira rencana selanjutnya Bu Setiani, tahap apa yang Bu Setiani ambil untuk mengatasi anak dua ini? Ini saya mau itu Bu, ini kan sudah mau kenaikan kelas 2 ya Bu ya. Harapannya saya kan semua anak didik saya itu naik semua. Nah, saya kan harus memperbaiki ini. Saya rencana itu yang pertama saya akan memberikan jam tambahan Bu Jana. Jadi kedua anak ini saya berikan jam tambahan setelah pulang sekolah, sekitar mungkin 1 atau 2 jam pelajaran itu. Kemudian yang kedua, ini berdasarkan pengalaman saya pribadi ya Bu ya, saya punya anak belajar, saya punya 1 set buku latihan membaca, dan ternyata anak saya menggunakan itu bisa cepat membacanya itu, karena bukunya juga kan tidak monoton tulisan saja, tapi di situ disertai gambar dan warna-warna. Jadinya itu mungkin menurut saya itu akan menarik perhatian dua anak ini dulu, karena mereka kan saya lihat memang harus dibangun misalnya kayak seninya mereka itu. Nah di situ kan ada gambar, ada mewarnainya juga. Jadi harapannya dengan mereka bisa mewarnai sambil belajar membaca di situ. Itu sama yang ketiga, nanti saya coba untuk ininya kolaborasi dulu. Jadi di kelas saya kan paralel ini ya, jadi ada rekan saya juga yang juga kelas 1, saya mau minta bantuan ini, mau kolaborasi dengan rekan saya, nanti mungkin bisa membantu saya dalam memberikan jam tambahan juga, atau mungkin beliau punya ide-ide cemerlang yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah ini. Wah keren ini, rencana-rencana Bu Setiani ini yang ditempuh itu sudah keren Bu Setiani. Jadi yang pertama Bu Setiani melakukan jam tambahan ya, jadi ngelesi siswa yang tadi masih kurang baca, ini sudah langkah yang bagus. Terus yang kedua, dengan tadi karena anak kurang perhatian, jadi Bu Setiani menyediakan buku-buku yang betul-betul buku belajar membaca, tapi anak jadi perhatian ke situ ya. Ya, selanjutnya Bu Setiani juga kolaborasi dengan guru lain. Betul, bagaimana ini? Oh, ini keren banget ini. Tujuannya Bu Setiani yang diambil ini rencana-rencana aksi ini sudah bagus. Nah, kira-kira Bu Setiani ini mau mulai kapan? Segera mungkin ya Bu Jana, karena ini itu sudah mendekati mau kenaikan kelas ini. Saya harus sesegera mungkin untuk melakukan langkah pertama saya itu mengundang orang tua untuk berkomunikasi terkait perkembangan mereka dulu. Kemudian mungkin saya ngajak kerjasama juga dengan
orang tua, terutama orang tua tadi yang memang kelihatannya kurang memperhatikan anaknya, itu akan saya bujuk bagaimana caranya mereka bisa mendampingi anak tersebut di rumah. Jadi secepatnya mungkin besok saya sudah mulai menghubungi orang tua. Oh, keren banget ini Kristiani. Jadi selain tadi juga Bu Kristiani menghubungi orang tua juga ya, namanya orang tua ada juga yang tidak perhatian dengan kompetensi anaknya ya. Ini langkah-langkahnya Bu Kristiani sudah bagus untuk menjaga komitmen juga segera mungkin, itu juga sudah bagus. Ini saya tunggu ini Bu Kristiani cerita-cerita selanjutnya ke depannya ini. Nanti kita kapan ya ketemu lagi, kira-kira 1 minggu ya atau 2 minggu ke depan insya Allah ya kita ketemu lagi. Saya mau tunggu ceritanya Bu Kristiani bagaimana kira-kira anak yang tadinya belum bisa membaca tadi apakah sekarang perkembangannya sudah lancar. Tapi kalau dari rencana aksinya Bu Kristiani tadi, saya kira anak tersebut akan meningkat kompetensinya. Semoga ya Bu ya. Saya harapannya juga nanti ada progres lah dari solusi-solusi yang saya terapkan ini, supaya nanti bisa semua anak didik saya bisa naik ke kelas. Amin. Baik Bu Kristiani, saya kira saya cukupkan sampai di sini. Saya tunggu cerita Bu Kristiani selanjutnya. Terima kasih sudah menyampaikan unek-uneknya kepada saya. Semoga permasalahannya Bu Kristiani segera teratasi. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kembali Bu Jana. Selamat siang. Oke Bu Jana, tadi gimana rasanya? Tadi sudah ketemu dengan Bu Kristiani, sudah melakukan coaching. Iya, Rasanya senang ya Bu. Namanya coaching itu ya selain kita mengarahkan kunci, kita juga mendapatkan pembelajaran. Malah kita jadi belajar bareng sama Bu Kristiani tadi. Terus pembelajaran yang paling signifikan itu dari kegiatan panjenengan tadi apa? Kira-kira yang bisa jenengan ambil? Pembelajarannya itu ya tetap itu ya Bu. Bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan tematik untuk mengarahkan kunci tadi, sehingga Bu Kristiani mampu menemukan solusi dari permasalahannya itu. Gitu. Jadi jenengan sekarang merasa oh ya paling tidak saya sudah menjadi bagian dari keberhasilan yang nanti diupayakan oleh Bu Kristiani, gitu ya Bu ya. Oke, itu malah kabar baik maksudnya dengan kegiatan coaching ini panjenengan sudah menjadi bagian yang nanti dinyalakan oleh Bu Kristiani, dan nanti harapannya akan berdampak baik kagem panjenengan sendiri secara khususnya dan untuk Bu Kristiani. Itu luar biasa sekali. Tantangannya apa Bu yang jenengan hadapi tadi ketika konsultasi ketika meng-coach Bu Kristiani tadi? Ada tantangan? Saya kira lancar ya, Bu Kristiani juga kooperatif. Tantangannya itu ya saya harus kehadiran penuh, terus mendengarkan secara aktif bagaimana keluhan-keluhan dari Bu Kristiani, terus memberikan masukan ya, arahan agar Bu Kristiani menemukan solusinya, kami dia mengarahkan. Hanya itu saja Bu, selebihnya itu lancar. Terus ada hal atau trik khusus tidak yang bisa jenengan lakukan ketika untuk menghadapi tantangan tadi? Ini kebetulan tidak ada, saya hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan saja. Bu Kristiani itu sudah menemukan trik-trik jitunya untuk mengatasi permasalahannya. Oh gitu ya. Terus tadi ketika jenengan melihat Bu Kristiani bagaimana? Kayaknya Bu Kristiani kayaknya senang nih Bu Kristiani ketika saya coach, atau bagaimana melihat dari gesturnya atau prosesnya dalam coach itu? Dalam proses coach itu santai, menyenangkan, dan saya optimis sepertinya nanti kedepannya Bu Kristiani dapat mengatasi masalah. Oh gitu, jadi kayaknya Bu Kristiani antusias sekali ya mengadakan coaching. Tadi saya juga lihat dari buku dari Bu Kristiani, terus ketika beliau dengan terbukanya
memberikan informasi penuh ketika panjenengan menggali pertanyaan, beliau menjawab dengan terbuka dengan santainya. Itu saya melihat ada chemistry yang sangat bagus antara panjenengan dengan Gustiani. Mungkin coaching ini bisa jenengan lanjutkan di kegiatan setelahnya, atau mungkin panjenengan nanti bisa tindak lanjut, ngecek tindak lanjutnya itu seperti apa. Tadi sudah sesuai dengan yang jenengan rencanakan kemarin kan? Sudah semua sudah sesuai dan jadwalnya sudah ya, jadwalnya sudah sesuai. Tadi saya lihat juga dari jadwalnya sudah sesuai, terus urutan juga sudah sesuai juga, tadi sudah saya melihatnya. Terus tindak lanjutnya kira-kira tadi apa? Tindak lanjutnya itu lebih ke refleksi ya, pemantauan. Jadi nanti saya sudah menjadwalkan kembali 2 minggu ke depan akan bertemu lagi dengan Bu Setiani. Saya ingin mendengarkan cerita-cerita Bu Setiani, apakah dari permasalahan itu betul-betul sudah teratasi atau belum, atau masih ada kendala, hambatan dan lain sebagainya. Mungkin Bu Jana, saya harap ketika coaching ini berhasil di Gustiani, jangan berhenti hanya di Gustiani, Bu. Jenengan bisa melakukan coaching dengan guru-guru yang lain. Itu jadi harapannya ketika panjenengan ini punya keahlian dalam coaching, itu bisa membantu teman-teman guru lain yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama atau mungkin permasalahan yang berbeda, agar permasalahan di dunia pendidikan ini, khususnya di sekolah Bu Jana ini, bisa teratasi dengan baik. Itu saran saya seperti itu, Bu Jana. Siap, ini saran yang bagus ya. Kalau untuk monefnya, Bu, kira-kira nanti setelah ini kan ini sudah pasca coaching, panjenengan perlu saya melakukan monef untuk melihat kemajuan panjenengan tidak, Bu? Agar nanti untuk menjadi tolak ukur, oh ya saya ini menjadi coaching sudah berhasil, itu perlu tidak, Bu? Perlu sekali, Bu. Kalau perlu berarti nanti saya akan hubungi panjenengan lagi untuk menjadwalkan untuk monitoring evaluasi bagaimana nanti kelanjutannya coaching panjenengan dan Gustiani. Gitu ya, Bu Jana. Pokoknya saya tunggu kehadirannya. Terima kasih sekali Bu Jana, saya diberikan kesempatan untuk supervisi Bu Jana mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan observasi, kemudian hari ini tadi pelaksanaan sekaligus supervisi ya Bu Jana. Semoga apa yang kita lakukan itu bermanfaat untuk dunia pendidikan di Indonesia. Gitu ya Bu Jana ya. Terima kasih sekali dan pokoknya banyak terima kasih. Itu ya Bu Jana.